malaikat protes. Kenapa kamu hendak menciptakan manusia? Sedangkan manusia itu kelak akan membuat pertumpahan darah di atas muka bumi. Mereka serakah, mereka tamak, mereka rakus, mereka egois, ingin menang sendiri. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai para malaikat, aku lebih tahu daripada kalian. Nah, rupa-rupanya manusia itu memang seperti itu adanya. Tapi Allah memberikan kemuliaan kepada mereka. Apa kemuliaan itu? Akal. Yang tidak dimiliki kemudian oleh makhluk-makhluk yang lain. Maka Al-Quran mengatakan, wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu semuanya telah kuserahkan kepada kalian. Kebenaran itu sudah kuberikan kepada kalian. Siapa yang mau mengikuti kebenaran itu silakan. Siapa yang meninggalkan kebenaran itu pun silakan. Jadi Islam datang memberikan solusi. Ini yang harus kalian lakukan, ini yang tidak perlu kalian lakukan. Nah, tetapi meskipun demikian, pada diri manusia ada yang disebut kehendak free will. Mau beriman silakan, mau tidak beriman juga silakan. Jadi Islam rahmatan lil alamin itu artinya siapa yang menjalankan ajaran Islam pasti hidupnya damai sejahtera di dunia dan di akhirat. Itu bang intinya. Tetapi tidak semua orang Islam itu mampu mengimplementasikan, mendedikasikan dirinya untuk menjadi seorang Islam yang baik. Ada yang berKTP Islam tetapi kelakuannya di luar Islam. Banyak seperti itu. Itulah gunanya akal sehat. Seperti itu bang, silakan. Oh, jadi maksud abang karena semua orang tidak bisa menerapkan ajaran Islam itu, jadi tetap aja ada masalah di dunia ini gitu? Bukan tidak bisa menjalankan. Kalau Anda membaca Bible dan membaca Quran, di situ Tuhan mengatakan apa? Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Artinya yang menciptakan pola permusuhan ini Tuhan. Tuhan yang menciptakan pola permusuhan itu, ya kan? Nah, lah memang begitu. Saudara seorang Kristen. Yo. Nah, sekarang kalau Anda lihat di dalam kitab Kejadian misalnya, di situ diterangkan bahwasanya aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan Adam. Artinya yang mengadakan permusuhan antara kita dengan setan itu siapa? Menurut dalil itu? Kurang tahu sih Pak, karena aku bukan terlalu apa juga kan, tapi kayaknya nggak ada. Aku tahu di kitab Kejadian Tuhan kami mengatakan seperti itu sih Pak. Kalau bisa Kejadian 3, Kejadian 3. Anda baca di dalam Kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengadakan. Jadi Tuhan sendiri ini yang mengadakan. Mengadakan dalam bahasa Yunani itu kan shit. Dalam bahasa Ibrani shit. Artinya Tuhan sudah men-setting, merencanakan, kemudian mengadakan, mengatur permusuhan antara engkau iblis dan keturunan perempuan ini Hawa. Itu dijelaskan tuh. Oh. Ya kalau itu ada aku ingat sih, tapi nggak spesifik seperti yang Bang bilang. Ada, aku baca lagi. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunan perempuan ini. Keturunanmu wahai iblis dan keturunannya akan melakukan permusuhan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi kita dengan iblis memang perang. Nah, ketika kemudian itu sudah dijadikan sebagai kaidah aturan Tuhan, diutuslah kemudian para nabi untuk membantu kita agar kita kemudian tidak diremukkan tumit kita untuk menuju kepada Tuhan. Jadi ketika iblis meremukkan tumit kita, kita nggak bisa berjalan menuju kepada Tuhan. Yang kita lakukan adalah justru mengikuti ajakan iblis. Iblisnya berhasil meremukkan tulang tumit sehingga umat Islam, umat manusia tidak bisa berjalan menuju kepada Tuhan, malah menganggap bahwa yang dia lakukan itu adalah sebuah kebenaran. Oke, gini aja dulu Bang. Ya. Abang buat dulu suatu kalimat sederhana kan, biar bisa dimengerti oleh orang-orang awam. Kan yang abang jelaskan ini cukup panjang kan, tapi ini masih awam. Dari pertanyaan awalku itu, buat dulu kalimat sederhana yang bisa lebih mudah aku cerna. Kenapa Islam tidak bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dunia ini? Itu aja dulu Bang. Baru nggak bisa lanjut pertanyaan. Nggak bisa menyelesaikan gimana? Islam itu semuanya udah diselesaikan. Ini haram. Ini haram, ini nggak boleh, ini makruh, ini dilarang, ini diperintahkan. Islam sudah semuanya. Islam sudah menyatakan itu. Tapi kan masih banyak permasalahan, Bang. Itulah yang disebut iblis. Kan tadi udah bilang kan. Kenapa nggak Allah langsung hancurkan aja gitu? Lah, kenapa Tuhan yang Anda sembah tidak menghancurkan kemaksiatan di atas muka bumi? Kenapa?
Ya, aku nanya sama Bang dulu lah, karena Justru yang parah katanya nih, mohon maaf nih, sebentar sebelum kita ke Islam lagi. Justru yang parah katanya oleh karena kasih Tuhan, maka Ya. dia nuzul berinkarnasi menjadi manusia, lalu mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Tapi parahnya setelah dia mati, manusia tetap aja berdosa, tetap aja bermaksiat, tetap aja kemudian melakukan pertengkaran, pembunuhan. kalau itu Apa jawaban gunanya? kita bersama, aku bisa jawab itu. Apa jawabannya? Karena itu kembali kepada apa kan? Kepada manusianya mau pilih Nah, jalan ini. itulah yang Anda cari jawabannya. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Udah panjang lebar saya menjelaskan, tapi kalau giliran Al-Qur'an Anda berpura-pura nggak paham. Jelaskan dulu. Tapi ketika Bible langsung Anda simpulkan. Oh, itu maksudnya, bukan anunya, tapi anunya yang kepanjangan dan bijinya mungkin agak kendor Bang, ketawa. kalau Itu ini yang Anda diskusi paham. agama loh, nggak usah kayak anak-anak gitu penjelasannya, Bang. Saya heran Aku dari aja tadi gitu. kayaknya sopan Saya loh. heran. Saya tanya kepada saudara, kenapa Tuhan Anda datang menjadi manusia, mati ditampe oleh manusia, tapi kok tiba-tiba masih banyak bermaksiat? Malah lebih banyak Kristen yang melakukan kemaksiatan, menyembah kepada makhluk. Bang, kalau kepercayaan Apakah kami itu Yesus itu bangkit loh, Bang. Kalau itu nggak usah Bangkit. kita. Yang bangkit Yesus dari itu kubur hidup. itu, saudara, ku tanya dulu samamu. Yang bangkit dari kubur menurut Yesus itu iblis atau Tuhan? Ini menurut Yesus nih. Kalau menurut kepercayaan kami memang itu Yesus yang bangkit. Saya tidak kembali tanya dari Anda kubur. kalau Kristen aku udah tamat kalau Kristen. Yang ku tanya Yesus, menurut Yesus yang keluar dari kubur itu Tuhan atau setan? Aku nggak tahu menurut Yesus, Bang. Nah, Aku inilah manusia, hebatnya. nggak mungkin aku Anda menafsirkan apa yang menurut Yesus, Bang. Anda harusnya memahami, jangan Anda katakan aku nggak ngerti. Iya, kalau memang pahami aku, dulu. jangan Bang suruh aku mentafsirkan apa menurut Yesus. Berarti itu, Bang. Aku ini Nah, manusia. Sekarang begini, Anda pengikut Yesus kan? Iyo. Nah, apa yang Anda ikuti kalau Anda tidak mengerti ajarannya? Coba. Apa yang tidak? Eh, Ya Kenapa begitu ini? bahwa kita harus memberikan Kenapa? kasih Kenapa? kepada orang lain. Dan satu yang aku ikuti dari Kasih. ajaran Yesus itu ya. Apa itu? Kasih. Enggak, Kasih. akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang kalau pun be- yang datang kepada Oke, Bapa kalau oke, tidak melalui oke, aku. Itu oke, kepercayaan aku yakinnya. Oke, sekarang Jalan menuju Tunggu dulu, Bang. Pamit dulu lah. ya, silakan. Aku jawab percayanya seperti yang dikatakan Yesus itu. Keselamatan menuju Bapa itu hanya melalui Yesus, tidak ada jalan lain. Itu kepercayaan aku. Oke, jalan yang ditunjukkan Yesus itu menyembah dirinya atau menyembah Elohim? Coba. Menyembah Tuhan lah. Nah, menyembah Yesus? Menyembah Yesus termasuk kan kami percaya Di- Tritunggal, Pak. di Yesus mana ada, Yesus? Bapa ada di dalam Yesus, Yesus ada dalam Bapa gitu loh. Di mana Yesus pernah mengajarkan menyembah dirinya? Ada loh, Bang. Aku memang kurang apa Nah. ya kalau masalah. Nah, kalau tapi baca- aku ada kalau ini ber- ayatnya gini, Bang. Nah, Tuhan gimana? ada di dalam aku dan aku ada di dalam Dia. Jelas itu ada, Bang. Abang Nah. kan mantan Kristen atau apa kan? Bisa Abang Tuhan cari itu. ada di dalam aku ada di dalam dirinya, gitu. Iya. Bahwa dia katakan aku dan Bapa adalah satu. Kenapa Yesus mengatakan aku ada Bapa satu? Coba Anda baca di dalam Yohanes 8 nomor 29. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu dikarenakan Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Nah, kalau tidak seorang diri berarti berapa orang? Lebih dari satu gitu. Nah, iya dong. Lebih dari satu kan? Berarti pemahaman saudara mengatakan Yesus ada dalam diri Yesus, Bapa ada dalam itu salah. Karena Yesus mengatakan, dan Bapa yang telah mengutus aku, Bapa menyertai aku, Bapa tidak membiarkan aku sendiri. Berarti aku dan Bapa adalah dua atau satu? Satu tetap kepercayaan. Saudaraku, sekali lagi. Dan Bapa yang mengutus aku, Bapa menyertai aku, Bapa tidak membiarkan aku sendiri. Berarti aku dan Bapa adalah Bang, kalau itu nggak usah kau paksa sama aku. Mau kau bilang aku bodoh pun, Bang. Mau kau bilang aku bodoh, kepercayaanku tetap satu itu, Bang. Bukan. Anda kan katanya menjadikan Yesus itu jalan. Tapi kenapa Iya. sekarang Anda serong dari jalan Yesus? Dan Nggak ada Bapa yang serong, mengutus. Bang. Loh, sekali lagi. Yohanes 8 nomor 29. Dan Kalau Bapa itu mau yang kita permasalahkan nanti dibak kusir kita, Bang. Anda bisa. Anda narasi berdebat Anda. dengan Yesus, bukan berdebat Itu dengan kepercayaan saya. kami, Bang. Iya, berarti Tritunggal. kepercayaan Anda adalah Yang abang bilang bertolak belakang pertanyaan dengan kepercayaan pertama Yesus. tadi kan, makanya saya bilang Ya. ayat itu kan. Yang abang bilang di mana Yesus menyuruh menyembah diriku sendiri gitu kan? Enggak ada Yesus pernah mengajarkan menyembah dirinya. Jangankan kepada pengikutnya, maksudku- kepada iblis. Gimana? Gimana kawan? Ada tadi abang bilang kenapa apakah ada Yesus itu menyuruh menyembah dirinya, pengikutnya menyembah dirinya gitu kan tadi kan? Ya, memang enggak ada. Itu mustahil.
Kecuali yang keluar dari kubur, ya betul, itu beda oknum tuh. Yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu bukan Yesus lagi. Jadi Keluar intinya dari gini kubur aja lah, pada Bang. hari. Permasalahannya tadi Islam tetap tidak bisa menyelesaikan permasalahan di dunia ini apa? Kan katanya Kata siapa? Kata siapa? Tak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Islam. Gini aja, Bang. Kata siapa? Tentang pembagian harta waris kan? Kenapa Islam tidak bisa menyelesaikan permasalahan perang di Ukraina gitu? Kalau memang bisa. Perang itu ada kan oknum tuh. Di Islam kan tidak boleh berperang kecuali Apa di Islam nggak boleh berperang, Bang? Jangan gitu, Bang. Jadi di Islam nggak mana boleh dalilnya? berperang. Coba mana dalilnya? Enggak, aku tanya dulu sama Bang. Memang di Islam nggak boleh berperang? Nggak boleh kecuali, dengarkan, kecuali Islam diperangi. Oh, terus oke lanjut. Abang lanjut. Nah, itu dia. Jadi Islam itu dikatakan rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena barang siapa yang berislam pasti mendapatkan damai sejahtera. Islam lah, ya serius lah. Sesama Islam aja masih berperang loh, Bang. Antara Syiah dan Sunni itu masih berperang loh, Bang. Ada sekali lagi saya katakan, ada nggak perintah di dalam Islam, ada nggak perintah itu untuk saling berperang? Ada nggak? Nggak ada. Kan udah aku bilang sama Anda, nanti Islam itu berperang kalau Islam diperangi. Tidak seperti di agama saudara. Memang perintahnya perangi, bunuh, habiskan, tumpas. Jangan kau biarkan apa punya Anda menafsirkan agama kami. Jadi kalau giliran Islam Anda tafsirkan boleh. Giliran saya menjelaskan uraian fakta real di lapangan dan di dalam Bible, Anda katakan itu tafsiran Anda. Nah, inilah lucunya Kristen. Gini aja, Bang. Lanjut aja. Kenapa Islam nggak bisa menyelesaikan permasalahan di Ukraina gitu? Kata siapa nggak bisa menyelesaikan? Tak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Islam. Masalahnya adalah orang itu mau diselesaikan kagak. Itu loh masalahnya. Orang itu mau diselesaikan kagak? Nggak mau. Mereka lebih cinta kepada peperangan. Dan ingat saudara, peperangan yang terjadi di dunia Arab itu latar belakangnya adalah bisnis. Bagaimana kemudian senjata-senjata mereka itu bisa laku, maka mereka membuat propaganda. Contoh bagaimana Irak hancur rata, bagaimana Afghanistan, semuanya negara-negara Islam, pasti ada keterlibatan Barat. Kenapa? Mereka ingin supaya senjata mereka laku. Mereka menghabiskan uang triliunan dolar. Kalau sampai tidak ada ini ya. Loh, kalau tidak ada perang, siapa yang membeli senjata? Yang mereka buat mahal-mahal. Makanya dibuat propaganda. Lihat aja Irak, tuduhannya apa? Memproduksi senjata nuklir pembunuh massal. Ketika kemudian rata dengan tanah Irak itu, mana senjata nuklirnya? Mana? Bohong, penipuan semua. Mana? Islam dituduh teroris. Mana buktinya? Mana terorisnya? Nah, ada itu semua Sri Mulat yang dibentuk supaya propaganda wajah Islam itu buruk. Itu pasti tuh, supaya Islam itu buruk. Bukti Islam itu rahmatan lil alamin. Nih, tak kasih gambaran saudara. Di dalam kitab saudara nih yang dipakai Belanda untuk masuk ke Indonesia menjajah, kitab Ulangan 20. Kubacakan dulu, nanti ku jelaskan supaya kita tidak mengajarkan fitnah ataupun kebencian. Anda baca di dalam kitab Ulangan nomor 20, nomor 10 mulai. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian, wah bagus memang. Oh, tawaran perdamaian, oh mantap kali. Lalu dibuka gerbang negerinya untukmu. Apa kemudian perintah selanjutnya? Maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi budak untukmu. Yeay! Kirain tadi ujungnya bagus. Apabila engkau datang kemudian mengajak orang yang ada di sana berdamai denganmu, kupikir ujung-ujungnya maka duduklah bekerja samalah kalian, ciptakanlah persatuan untuk mewujudkan kedamaian dunia. Ternyata perintahnya apa? Ketika dia menerima tawaran perdamaianmu dan membuka wilayahnya untuk engkau masuk ke dalam, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi budak bagimu. Lah, parah ini ajaran. Apakah selesai sampai di situ? Tidak. Dengar, tidak. Tetapi, nah tuh, apabila kota itu atau negara itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, apa selanjutnya?
Apa dikatakan berdamailah, berminta maaflah? Enggak. Apa yang dikatakan? Haruslah engkau mengepungnya, dan setelah itu kemudian dia haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Ini yang diperhatikan Belanda, kawan. Masuk Gini, ke Bang. Indonesia. Sabar dulu, saya belum selesai. Oke. Masuk ke Indonesia. Nah, untuk membuktikan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, Belanda memerangi, memperbudak, kerja rodi, bukan setahun, 10 tahun, 100 tahun, 350 tahun. Umat Islam berdarah-darah, kuburan 40 jiwa, ribu manusia, 40.000 jiwa. Kuburan massalnya ada di mana-mana. Bahkan tempat saya lahir pun menjadi sasaran empuk peperangan mereka, penjajahan mereka. Nah, sekarang ketika umat Islam bersatu dari pulau ke pulau, dari provinsi, dulu berbentuk provinsi belum, kerajaan bersatu kemudian melawan penjajah Belanda. Kemudian Indonesia merdeka. Nah, pada saat mereka menjajah, mereka punya konco-konco, mereka punya budak-budak, mereka punya pembantu babu, dan tentu pembantu babu mereka ini ikut agama mereka. Tukang bersih gereja mereka, yang pungut pajak, yang menjadi pembersih pakaian mereka, merawat anak-anak mereka, merawat gereja mereka. Tentu mereka menjadi pengikutnya. Setelah Indonesia kemudian merdeka, yang dipelopori oleh pahlawan Islam mengusir mereka, ini pribumi yang jadi konco-konconya tadi. Apakah dibunuh? Apakah diratakan? Apakah disuruh pulang kembali ke ikuti majikan? Padahal mereka sudah menghancurkan ribuan manusia menjadi janda, kemudian ribuan anak-anak menjadi yatim dibuatnya. Apakah Islam yang mayoritas kemudian memperjuangkan kemerdekaan, menghancurkan gereja tempat penjajah, menghancurkan para pengikutnya yang tadi? Tidak kan? Tetap aja turunannya ada sampai kalian ada hari ini. Turunan daripada pengikut Belanda, keturunannya sampai ada kalian diganggu. Itulah bukti Islam itu. Bang, dia aja diganggu terus, Bang. Hah? Dia aja diganggu loh, dibakar. Di Aceh. Jangan kau bawa Aceh, kami menjaga itu. Jangan kau bawa Aceh. Kau nggak tahu apa yang masalah. Udah diam aja kau tentang itu. Ya, jadi Oke. itulah bukti kan Anda Nggak usah bertanya masuk ke kepada situ ya. saya. Oke. Nah, ya, kan Anda bertanya. Nah, sekarang kita balik keadaannya. Kalau Islam, tentara-tentara Arab Islam yang datang 350 tahun lamanya menjajah Nusantara, kemudian mayoritas Kristen berjuang membela kemudian Nusantara, lalu berhasil mengusir tentara-tentara Arab. Kami yang menjadi pengikutnya, yang tukang azan di masjid, yang membersihkan masjid, yang merapikan masjid, begitu tentara Arab pulang ke negaranya, kami yang penduduk bumi ini kira-kira masih hidup aman di tengah-tengah kalian yang mayoritas Kristen yang memperjuangkan kemerdekaan? Aman tidak kami? Aman lah, Bang. Ada nggak perintah di dalam agama Anda? Nggak tahu sih, Bang. Aku kan nggak Nah, terlalu. ini masalahnya. Yang ada di dalam agama saudara, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Jadi kami akan diapain kalau kami tidak ikut? Kristen yang mayoritas, kami diapain menurut Bible? Nggak tahu, Bang. Kalau terlalu teologis tentang ilmiah, Bang. Bang, gini, kalau debatnya terlalu teologis tentang ilmiah, lawan abang itu Edis, bukan saya. Gitu loh, Bang. Kalau saya dari awal kan pertanyaan saya simpel loh. Kita Dari berbicara, awal pertanyaan kita saya, berbicara kenapa- mengenai data Bible, kawan. Kita berbicara mengenai data Bible. Jadi fakta real itu terjadi. Nah, sehingga ketika Karena gini loh, Bang Zuma kan. Gimana? Dari awal kan pertanyaan saya simpel, tapi abang bawa terus ke Bible sama seolah-olah mau menanyai kemampuanku tentang Kristen. Kan yang dari awal kan pertanyaanku simpel. Islam mengaku rahmatan lil alamin. Ya, ini yang kita sedang bahas. Islam dikatakan abang bawa terus ke Bible lari Islam dikatakan rahmatan lil alamin karena Kalau memang disandingkan dengan agama yang lain, agama lain berdebat tidak tentang rahmatan apa lil itu, Bang? alamin. Ilmiah tentang Alkitab Bible. Lawan abang itu Edis, bukan aku. Sekarang kalau kita berbicara mengenai rahmat, apa itu rahmat? Rahmat itu artinya Gitu kasih aja, sayang. abang buat simple kayak gitu. Apa itu rahmat? Gitu aja jawabannya. Rahmat itu kasih sayang. Alamin kepada alam semesta. Kalau kalian kan berkasih sayang kepada musuh, betul gak? Betul nggak? Enggak percaya gitu. Itu Dalam kitab saudara abang itu. kasihilah musuhmu. Dalam kitab saudara kasihilah musuhmu. Iya. Betul nggak? Ada Iya. kan? Ada. Ada. Iblis itu musuh atau bukan? Musuh. Mau dikasihi? Kasihlah kalau bisa dia tobat. Udah bang. Naikkan yang lain lah. Abang lawan ini saja lah kalau masalah itu jangan.
Iblis mau hatinya. dikasih, pantas aja iblis itu dikasihi nikah sesama jenis boleh. Gak ada itu, Bang. Minum. Iya, iya, iya. Jangan Kan mengasihi musuh. Mengasihi Bang, musuh. jangan abang framing Kristen mengasihi itu. Saudaraku, di gereja itu boleh nikah sesama jenis. Gak ada itu. Memang kalau ada itu sebagian itu. Fakta kawan, fakta itu fakta. Boleh semua. Karena perintah kasihilah musuhmu. Musuh kita itu iblis kan. Mau dikasihi. Kalau dalam bahasa Ibrani musuh itu Satan. Satan itu iblis, ya. Nah sekarang perintah mengasihi musuh, Bang. Gimana dong? Setan dikasihi berarti. Makanya ketika setan mengatakan, ketika Tuhan mengatakan, jangan makan babi, setannya mengatakan, makan babi. Awas jangan sampai kau tidak bersunat. Kubunuh kau kalau kau tidak bersunat. Kejadian 17:14. Iblisnya mengatakan, jangan bersunat dong. Perintahkan untuk mengkuduskan hari Sabat. Iblisnya mengatakan, jangan Sabat dong, minggu aja dong. Kalian mengasihi kan? Kalian ikuti semua perintah setan itu. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Tidak ada Tuhan selain aku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk menjadi daging. Tidak ada Tuhan menjadi merpati. Yesaya 43 nomor 10. Tuh bunyinya tuh. Tidak ada Tuhan yang dibentuk jadi manusia. Tidak ada Tuhan dibentuk jadi burung merpati. Itu tak ada. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku, dan tidak ada Tuhan dibentuk sebelumku, dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Tapi di Kristen Tuhan dibentuk jadi daging. Tuhan dibentuk jadi burung merpati. Kenapa bisa itu terjadi? Karena itu tadi, kasihilah musuhmu. Apapun yang musuhmu ajarkan, kasihi, imani, telan, makan, doktrin, dogma, itulah kalian. Bang, naikkan Edi saja, Bang, turunin aja aku. Buka hatimu, si Manulang, buka hatimu. Jangan bantah dengan doktrin. Coba buka hatimu. Insya Allah nanti kamu dapat pencerahan. Enggak, yang aku enggak ada loh pencerahan yang aku dapat dari Bang Jumeni dari pertanyaan simpel Fitra. Kamu menutup hatimu, makanya kamu Enggak, kafir Bang. katanya. Karena Menutup masalahnya hati. dia balik-balik lagi ke Bibel ditanya ke aku. Aneh, Iyalah, menurutku iyalah. jadi aneh loh penjelasan Abang Jumeni. Bukannya mencerahkan, Iyalah, malah aneh. Iyalah. Rahmatan lil alamin. Jannatu adrin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Surga Aden, mereka umat Islam masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang yang soleh dari nenek moyang mereka, dari suami istri, pasangan-pasangan mereka, anak-anak mereka, dan cucu-cucu mereka. Ini rahmatan lil alamin. Carikan saya dalil di dalam Bible ada ayat seperti ini. Orang Kristen masuk surga bersama anaknya, bersama istrinya. Mana ada dalilnya? Ada? Udah kabur dia, Bang. Udah kabur. Maafkan saya saudara, siapa namanya tadi? Manulang. Maafkan saya ya Bang ya. Maafkan, itu real di dalam Bible dan juga dalam Al-Qur'an. Karena Anda bertanya. Iya. Naik Petra minta naik, Bang, akal. Mana si Petra? Ada di Coba bawah. kita naikkan dia. Ya. Banyak kali nak naik. Apa tahu mana yang muslim apa enggak nih? 1600 memandang ya. Aku Ingat. moderatorin Ci, yang ini Ci. Ah, ini Petra. Loh, Nih, Bang. akun mana lagi, Bang? Coba. Halo, selamat pagi Bang Juma. Iya, selamat babi Bang, selamat babi. Apa kabar? Ajaran Muhammad keluar. Ajaran Muhammad keluar. Loh, kok bawa nabiku kenapa kamu? Loh, kamu katakan babi kan? Lah, selamat babi. Nah, nabimu babi ya? Nabimu babi. Kok larinya ke nabi? Kenapa ke nabi? Babi. Turunin. Lah, Selamat loh, babi, loh, apa loh, yang loh. salah dengan selamat babi? Apa yang selamat? Loh, memang saya bilang babi tadi. Sakit jiwa. Lagian Tadi apa saya yang bilang babi, salah, Bang? Nggak ada salahnya selamat babi. Babi memang selamat. Apa yang salah? Oh, tadi saya ngomong babi. Itu Enggak, yang barusan kan selamat pagi. Kupingnya itu yang nggak sehat. Selamat pagi kok. Nggak sehat. Iya, betul. Tadi saya ngomong selamat babi. Kok salah sih? Nggak ada yang salah. Tapi itu harus diselamatkan, jangan dimakan Iya, jangan terus. dimakan, udah haram dimakan, dibunuh. Ya kan udah benar saya ngomong selamat babi. Iya, Sana, benar. kalau siang selamat siang. Kalau malam selamat malam. Kalau pagi ya selamat babi. Kan gitu. Salah pula. Apa yang salah? Ya, gumsak nih, Bang, minta naik, Bang. Masa nggak ada otak dia tuh, punya banyak Tuhan Selamat dia tuh. pagi Bang Rocky Anan sama Gu Masak ini pagi. Ini Kristen apa Islam nih dua-dua nih yang mau masuk? Hai Kristen, Oh, Bang Rocky Kristen saya ya. mau tanya, boleh tanya? Bentar. Saya belum selesai ngomong. Aduh. Ya, Bang Gu Masak Kristen, Bang Rocky.
Yang muslim Oke. Bang. Orang Aceh Bang. Oh bang, kalau muslim dibuat bang ya. Izin bang ya. Boleh. Assalamualaikum. Iya boleh rekan lun. Bu. Oke. Oke bang Gumasak, silakan. Oke, saya mau tanya, bagaimana Allah itu bisa mencipta padahal dia nggak berotak? Loh, ya Allah. rusak ini. Jelaskan dulu. Kutanya dulu samamu. Yang berotak itu makhluk atau Tuhan? Makhluk. Makhluk. Tuhan saya makhluk atau bukan? Ya saya tanya, jelaskan bagaimana Ya. Allah yang Lucu tidak berotak ente. bisa mencipta. Kalau ada Tuhan berotak, Tuhan itu pasti Habis- makhluk. Nah, habis kutanya otak samamu dulu. bukan? Kutanya samamu lagi. Balik lagi kita. Yang lain tenang. Diskusi santai aja kitanya. Tuhanmu berotak kagak? Berotak. Berarti Tuhanmu makhluk. Makhluk pencipta. Bagus. Allahu Akbar. Habis kamu cuma. Habis. Kamu sudah mengakui Tuhanmu La ilaha berotak. illallah. Habis otaknya. Aduh. Iya, Tuhanmu kau akui berotak. Jadi Tuhanmu itu Iya. bisa kena penyakit pikun. berotak. Ya, berarti bisa kena pikun. Tidak. Lah, dia berotak. Tidak. Dia berotak, artinya dia punya potensi Iya, berotak lupa. aja tapi Dia tapi punya otaknya- potensi otaknya lupa. sangat Dia Allah. punya Otaknya potensi sangat-sangat pikun. Allah. Dia punya potensi stroke, betul? Pertanyaan saya, Tuhan kok makhluk? Kan Tuhanmu makhluk tuh. Kau katakan Tuhanmu berotak. Karena Tuhanmu berotak, berarti ada potensi dia lumpuh, dia pikun. Coba Tuhan kau itu kusuruh makan dedak selama sebulan. Koslet dia jadinya. Langsung dia kemudian stroke. Kenapa? Otaknya tidak butuh nutrisi dari dedak. jelaskan pertanyaan saya. Ya Allah, ya Pertanyaan saya Karim. sudah 9 saya sebutkan sama kau, nggak pernah bisa kau jawab. Ya, itu. Jelaskan Allah yang tidak berotak bisa mencipta. Pencipta langit dan bumi. Dengar, Habis. giliran saya. Pencipta langit dan bumi itu Annallaha sami'un alim, maha mendengar, maha mengetahui. Untuk maha mengetahui tidak bisa otak. Otak itu terbatas. Otak itu punya kapasitas terbatas, itu otak. Sedangkan pencipta langit dan bumi, Pertanyaan saya jawab. sabar dulu. Sedangkan pencipta langit dan bumi tidak ada otak, tapi maha mengetahui. Manusia untuk mengetahui secuil dari ilmu Tuhan diberi otak. Yang berotak itu makhluk. Tuhan itu bukan makhluk. Tuhan itu maha mengetahui. Yang berotak itu ayam, kambing, sapi, monyet, gumasa. Itu yang berotak. Jangan kau sama-samakan antara Tuhan dengan makhluk. Kan lucu. Jelaskan Allah yang tidak berotak bisa mencipta. Jelaskan, gambarkan dulu ke saya. Allah subhanahu wa ta'ala bukan makhluk. Laisa kamislihi syai'. Oke, maha mengetahui. Annallaha sami'un alim. Algoritma. Nah, sekarang kan kau sudah mengatakan Tuhanmu berotak, betul? Ya, Nah, Tuhan saya pencipta otak. terserah. Bagaimana terserah. jelaskan algoritmanya? Allah yang tidak berotak. Bagaimana mencipta? Jelaskan. Ini mau dijelaskan bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi, sementara itu kita tak ada pada saat proses penciptaan. Dan Allah kemudian jelas dikatakan di dalam Al-Quranul. Dengar. Al-Quranul Karim menjelaskan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tidak ditanya apa yang dikerjakan, tapi makhluklah yang ditanya apa yang kamu kerjakan. La yus'alu amma yaf'al, kata Allah. Yas'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan. Nah, bagaimana Anda... Sekarang saya tanya sama saudara. Rendah kali aku cuma rendah. Sekarang kutanya sama saudara. Yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan Artinya yang menciptakan alam semesta itu artinya bukan Yesus, bukan dalam skala prioritas penyembahan yang dilakukan oleh umat Islam, tapi pencipta, netral kita. Yang menciptakan alam semesta ini butuh otak enggak untuk mengetahui? Jawab. Iya, pasti butuh otak. Hah? Bagi kami.
Bagi kami. Jadi menurut Bible, yang menciptakan semesta ini adalah makhluk pencipta. Di mana dalilnya itu? Di mana dalilnya itu? Ya. Ajarin saya. Di mana dalilnya? Di mana? Jawab dulu pertanyaan saya cuma. Saya minta dalil karena Anda mengatakan bahwa algoritmanya lo. Ini sekarang dengar. nggak berotak. Dengar. Ketika saya ditanya, bagaimana pencipta langit dan bumi menciptakan langit dan bumi? Jawaban saya, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Oke, bahasa Arab gitu. Bukan, keterangannya. Oke. Kan Anda bertanya tuh, kan sabar dulu. Sabar ya. Ketika dikatakan kemudian dalam Al-Qur'an, sesungguhnya bagi Allah pencipta langit dan bumi, ketika hendak menciptakan sesuatu, dia cukup berkata jadi. Hei, jadi kau, jadi, maka semuanya jadi. Itu dalam Al-Qur'an. Begitu juga di dalam kitabnya orang Yahudi, di Yesaya 55 nomor 11. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Sebelum apa yang aku katakan itu tercipta, terjadi. Begitu juga dalam Mazmur 33 nomor 9. Aku hanya memberi perintah maka semuanya ada. Jangan Sama. kau bawa Mazmur kawan. Itu kitabnya Yahudi bukan kitabmu. Sekarang saya tanya samamu. Iya. Ya, sekarang saya tanya samamu. Kalau konsep penciptaan dalam kehidupan kami, orang Yahudi dan orang Islam itu sama. Sekarang dalam Kristen, bagaimana Yesus menciptakan? Jawab. Miau. Bukan Yesus Maha Pencipta. Yesus adalah seorang pencipta. Kalau Yesus itu Manusia Yesus bukan adalah Maha seorang pencipta, bukan Maha Pencipta. Berarti Yesus ini ciptaan. Manusia adalah ciptaan yang bisa mencipta. Berarti Yesus ini ciptaan. Manusia Yesus adalah seorang ciptaan yang bisa mencipta. Tepuk tangan dulu. Berarti betul Kristen menyembah ciptaan. Gak masalah. Karena dia bos kami. Bukan itu yang saya tanya. Jangan pakai cara Paulus. Yang saya tanya, berarti Kristen menyembah ciptaan. Betul, karena dia lah bos sama kami. Bos Yesus, manusia Yesus adalah salah seorang bos kami di surga. Oke, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada yang masih bisa terselamatkan, yang penyakit jiwanya berpakit seperti Gumarsa. Diam dulu. Sahabat-sahabatku dimanapun berada yang Kristen, dengarkan, ini ada seorang Kristen bernama Gumasa mengatakan bahwa Kristen itu penyembah ciptaan Tuhan. Ya, jadi hentikan gerakan-gerakan kristenisasi karena kami orang Islam khususnya yang ada di Indonesia ini tidak akan mau menyembah kepada ciptaan Tuhan. Amin. Nah, udah ya teman-teman ya. Si Gumasa saya ini. ulang ya. Pertanyaan saya ulang. Ya, sakit kali itu. Udah dijemput. Dijemput sakit sama kali itu. Dia mencoba untuk klarifikasi pernyataannya tapi tidak dikasih kesempatan. Sakit kali hatinya. udah dikunci tadi. Udah dikunci. Saudara-saudara Kristen dimanapun berada, melalui mulut saudara Gumasa mengatakan kalian Kristen menyembah ciptaan. Belum klarifikasi dia minta tolong untuk diberi ruang, lari dia ditendang dia. Udah dipanggil ambulan Bang Zuma, makanya saya tenang tadi. Allahu Akbar. Masya Allah. Kasihan dia. Allahu Akbar. Naik Yang lagi penting murid. kita udah nangkap ilmunya. Muridnya Silakan. naik lagi nih Bang. Oke, Allahu ini saya yang tadi ya. Akbar. Ini pakai otak apa enggak? Selamat pagi, Bodong. Bodong, selamat pagi. Bukan bodong itu. Apa ini? Lodong bukan bodong. Lodong. Bentar lagi jadi lontong nanti. Astagfirullah. Bodong, selamat pagi. Buat yang di bawah, Assalamualaikum salamnya warahmatullahi apabila nggak Waalaikumsalam warahmatullahi. Buat yang di bawah kalau salamnya nggak terjawab melalui tappingan, insya Allah udah terjawab ya. Cuma nggak terbaca semuanya kan, berbanyak. Oke, silakan Bang Lontong, selamat pagi. Kesumbat mulutnya nih. Kesumbat mulutnya. Ini kalian kejam kali Gumasa masih mau klarifikasi tadi itu. Kalian turunkan. Masih mau Bosan. Dengarkan komornya Bang. takutnya diseruduk sama hotel nanti. Ngapain kau bilang kita menyembah ciptaan? Tampaknya kita ini udahlah kiri kanan orang bersyahadat, kau tambah pula dengan perpara mengatakan kita menyembah ciptaan. Alamak, hancur sudah.
kau bilang pula Tuhan kita berotak. Bisanya kena pikun nanti kalau udah tua. Orang itu bang nggak sadar. Masya Allah. Ya, selamat siap. silakan. Oh, salam Siap. toleransi. Ini Bang Juma yang suka mempelintir ayat kita, tapi nggak salah. Itu singkirkanlah itu. Betul. Apa yang saya pelintir, Bang? Gini, dengar dulu. Apa yang saya pelintir apa dong? Itulah Ya, jelasin nanti dulu. lah. Itu ayat. Sudahlah nanti. Apa? Yang mana yang saya pelintir? Coba. Sudah Sebutkan. gini. Sebentar, nanti sebelum ke situ. Jangan-jangan nanti yang kau katakan saya pelintir, revisi berikutnya justru lagi ikuti apa yang saya katakan. Nah, bahaya itu. Sekarang Bang Pria, coba sebutkan di mana Bang Zuma memelintir ayat. Narasi gitu dong. Anda dipertanggungjawabkan. Silakan. Iya, mana tahu nanti lagi ikuti yang saya pelintir kalau ada, silakan. Lagi kan gitu lah tadi ya. Mana yang disuka seleranya rubah lagi. Kan gitu tuh. Oke, gini. Makanya Sebentar, sebelum ke situ. contoh. Gini katanya kan kalau laki-laki itu kalau masuk surga katanya dapat 72 bidadari. Oh, keren. Nah, terus nanti istri kita ditaruh di mana? Itu apa di antara si istri kita itu salah satu di antara 72 bidadari itu? Iya. Pertanyaan ini harusnya kau tanyakan kepada Yesus. Bukan, Harus kau tanya kan sama dia. itu kan saya dengar gini. Soalnya Ini, Bang gini. Juma. Soalnya Oke, kami oke. kalah. Yesus di dalam Matius 19 nomor 29 menjanjikan pengikutnya 100 istri. Gimana dong? Oh. Maka ini yang suka mempelintir. Oke. Terus gini. mulai. Bang Juma, kita Mulai. kan seru-seruan Bang Juma. Kan gini. Iya, seru-seru. Anda kan- jangan anggap ini lelucon. Ini beneran. Yesus menjanjikan 100 istri bagi pengikutnya. Matius 19 nomor 29. Jangan Ya, tapi, oke jangan lah. saudara anggap itu satu lucu-lucuan, bukan. Oke, Justru siap. Tapi Bible yang memelintir dalilnya sendiri. Dia hilangkan kata istri di situ. Oke. Siap. Itu kan Ya. untuk pengikut Yesus Kristus. Nah, Pengikutnya tuh banyak Bang Juma, tapi bukan berarti untuk Yesus sendiri, kan gitu. Nah, coba jawab dulu Bang Juma yang tadi Bang Juma. Anda kan permasalahkan Islam dapat 72 bidadari, ya kan? Anda persalahkan itu. Kenapa Anda tidak permasalahkan kemudian pengikut Yesus dapat 100 istri? Tapi kan itu untuk pengikutnya, bukan Lah, sama. untuk Yesus. Sama. Oke, siap. Sama. Kami dapat 72, pengikut Yesus dapat 100, lebih banyak dia. Oke, terus istrinya nanti taruh di mana itu Bang Juma? Nah, sama pertanyaan saya juga. Istrinya nanti pengikut Yesus itu gimana? Oh, itu 100 istri itu untuk pengikut Yesus yang ada 100 orang itu. Nah, itu Bang Juma. Jawabannya. Maksudnya gimana nih? Kok jadinya lain? Lah, gimana Bang Juma? Kan gini. Kok bisa? Pengikut Yesus itu kan banyak, ada 100 berapa ya? Pengikut Yesus itu mendapatkan 100 istri. Oh gitu ya. Coba seperti ini dulu Bang Iya. Juma. Yakinkan dulu saya. Nah, gimana kan gini. Apa tuh? Surga itu miliknya siapa? Itu dulu pertanyaanku. Surga itu adalah warisan untuk orang Islam. Surga itu adalah warisan untuk Islam, bukan untuk yang lain. Di Oke. dalam Al-Quran, dengar, di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun dijelaskan bahwasanya surga itu diwariskan kepada orang-orang Islam. Di mana ayatnya diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun. Kada aflahal mu'minun. Dikatakan kemudian bahwasanya ulaika humul warithun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Jadi surga Firdaus itu adalah harta warisan milik kepunyaan umat Islam. Itu dalam Al-Quran. Oke, sebentar saya potong. Yang menyiapkan tempat itu siapa? Sebentar Bang Pria, mohon izin Bang Pria. Bang Zuma sudah menjawab 72 bidadari. Sekarang Bang Pria jelaskan 100 istri, bagaimana dengan nasib istri-istri yang lain. Monggo silakan. Ya, sebelum ke Bang Pria, ini si Gadi ini Kristen apa Islam ini? Halo, monitor. Dari tadi masuk keluar kayak ini. Kayak Kristen. Oh, Kristen deh ya. Bising kali dari lagi di tengah jalan apa gimana itu? Bang Gadi. Islam bang, Ah kan? Oh, Bang, masa udah suwe loh. turun aja dulu. Sekarang Oke, saya tanya Bang. kepada pria Saya idaman, jawab. boleh saya tanya sedikit? Oke, siap. Pria idaman, kalau wanita di atas muka bumi ini, wanita Hmm. disuruh memilih
antara banyak suami atau banyak emas, banyak harta, banyak berlian, banyak mutiara, pakaian-pakaian dari sutra, itu wanita pilih mana? Banyak suami atau banyak emas, mutiara, berlian, dan seterusnya. Menurut pandanganmu, wanita lebih pilih banyak suami atau banyak harta? Ya jelas punya banyak harta lah daripada banyak Nah, suami. Masya Allah. Saya balik. Oke, Sekarang boleh. laki-laki. Sekarang laki-laki. Ya, Kalau dipilih banyak harta dibandingkan dengan banyak gadis-gadis cantik, jujur nih, jujur. Kau pilih mana, gadis-gadis cantik belia daripada harta? Jujur. itu sebagai laki-laki. garis itu satu apa banyak? Banyak. Pilih mana? Aduh, karena kami nggak suka poligami. Munafik. Ini Ya, munafik. bukan, Bang. Munafik. Berarti Kalau kamu dibilang- jangan kau ada kelainan. Jangan kau ada kelainan jiwa. Saya laki-laki nih, laki-laki. Kalau disuruh milih emas 1 ton dibandingkan dengan gadis-gadis cantik yang halal dari Allah, jelas saya lebih pilih wanita. Enggak lah, kalau satu iya, kalau banyak enggak lah, Loh, dengan kok harta. bukan satu. Kita jangan munafik, siap, Kita disuruh memilih antara wanita-wanita cantik-cantik, belia, kemudian ranyum-ranyum ibarat buah. Disuruh milih dibandingkan emas satu ton, kau pilih mana? Kalau aku yang waras ya wanita, Bang. Wanita. Aduh, itu kan bagian yang pecinta swag itu namanya. Oh, bukan. Ini dua pilihan. Oke, siap. Kamu pilih tidur dengan wanita ini atau kau tidur dengan emasmu yang tadi? Coba. Pakai otak. Oke, kalau saya lebih memilih pilih emas karena apa? Karena kalau dengar dulu, kalau kita memilih emas, otomatis wanita datang sendiri, Bang Juma. Kira-kira bukan begitu. Bukan begitu. Enggak gitu. Cuman dua pilihan. Ini kita berbicara mengenai indahnya Islam dan kebenaran naluri Islam itu tentang penciptaan. Sekarang ketika Anda disuruh milih emas 1 ton, tapi tidak memiliki wanita, dan memiliki banyak wanita cantik dan tidak memiliki emas, Anda pilih mana? tidak dua-duanya. Mulai munafik lagi. Benar. Cocok Tidak Anda jadi dua-duanya. Kristen. Tidak Saudara, dua-duanya. cocok Tidak Anda dua-duanya. jadi Karena Kristen. apa? Kenapa? Pilihan itu Sabar, semua rata. Dua-duanya saudaraku. rata. Anda memang cocok jadi Kristen. Kenapa? Ketika Anda tidak punya emas dan tidak punya juga wanita, masih ada lubang pantat yang bisa Anda pakai. Betul? Betul? Enggak lah, enggak seperti itu, Bang Juma. Loh, Karena pilihan itu dua-duanya itu fakta. Masa Itu fakta. Di agama Anda itu boleh. Sorry. Sekarang pertanyaan saya, Anda pasti meskipun Anda tidak kemudian mau mengatakan yes, tetapi saya yakin sekali Anda mengatakan bahwa sesungguhnya aku lebih pilih wanita daripada emas. Itu pasti. Nah, sekarang begini. Ketika di dalam Al-Quran dikatakan kemudian dalam surah Ar-Rahman, di dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Ar-Rahman ayat 56, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada umat manusia yang berakal sehat. Apa kata Allah di dalamnya? Wa qalal ladina utul ilma wal iman laqad labithum fi kitabillah ila yaumil ba'ts fa hadza yaumul ba'ts walakinnakum kuntum la ta'lamun. Nah, ini yang diterangkan kemudian oleh Al-Qur'anul Karim, bahwa ketika Al-Qur'an menjelaskan di dalam surga itu ada bidadari, ya, Ar-Rahman atau Ar-Rum itu ya. Ar-Rahman, sorry, bukan Ar-Rum. Ar-Rahman kawan. Bukan, sorry. Saya lupa. Saya lupa. Maafkan saya. Itu kelemahan saya. Saya bukan manusia yang sempurna, kawan. Sorry ya. Jadi dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman, bismillahirrahmanirrahim. La ilaha wa ta'ala. Oh ya, fihinna qasirah tairf lam yatmithunna insu qablahum walajan. Nah, itu dia. Ingatkan saya saudara-saudara kalau saya lupa ayat. Di situ dikatakan begini, fihinna qasiratut tarf lam yatmithunna insun qablahum walajan. Di dalam surga itu bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Itu disiapkan kemudian untuk penduduk surga. Bidadari-bidadari ini
Lalu kemudian untuk wanitanya Allah terangkan lagi, innallaha yudkhilul ladina amanu wa amilus salihah jannat tajri min tahtihal anhar yuhallau fiha min asawir min zahabin wa lu'lu. Lalu dikatakan begini, lalu dikatakan walibasuhum fiha harith. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam jannah, ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara dan pakaian-pakaian mereka dari sutra. Artinya apa? Wanita ketika masuk ke dalam surga, apa yang mereka cintai, apa yang mereka sukai diberikan semuanya oleh Allah, berupa harta, berupa emas, berupa gelang, berupa mutiara, berupa sutra dan seterusnya. Sedangkan laki-laki diberikan sesuai apa yang mereka suka. Dan di surga tak ada lagi cemburu. Istri kemudian ketika dia masuk surga tak ada cemburu. Mereka hanya berbahagia kemudian dengan apa yang mereka sukai. Al-Quran surah Al-Hajj dan juga Ar-Rahman ayat 56. Jadi tak ada masalah karena di surga itu tak ada rasa dengki, iri, hati, hasad, husud, cemburu dan seterusnya. Sedangkan Anda ketika disuruh memilih, anak mana yang Anda pilih, wanita ataupun Naikkan Eris emas? TV dong. Nah, Naikkan Eris TV. ternyata saudara kemudian tak mampu memberikan bukti bahwa Anda itu lebih memilih wanita daripada harta. Sedangkan Yesusnya di dalam Matius 19 nomor 29, Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya. Oh, kalau disuruh dua-duanya serakah, ya saya tidak pilih dua-duanya. Tapi kalau disuruh memilih misalnya itu satu namanya perempuan apa harta, gitu. Pasti saya. Tapi kalau dua-duanya dipilih secara serakah, saya tidak pilih dua-duanya. Itu namanya munafik. Sekarang pertanyaan saya belum dijawab ini Bang Juma. Belum dijawab. Apa itu surga itu miliknya siapa? Kan katanya tadi surga kan bagi umat muslim. Terus yang menyiapkan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala-galanya. Sebentar saya potong. Ya. Itu ada saya pernah lihat ceramahnya Ustadz Buya Yahya, ceramah beliau seperti ini. Di luar agama muslim tidak akan mendapatkan surganya Muhammad. Sebenarnya surga ini milik Muhammad atau Allah? Nah, coba jawab. Iya. Maksudnya gini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian datang di atas muka bumi ini mengajarkan keselamatan. Jadi bagi orang-orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad tak akan ada lagi surga bagi mereka selain surga yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada surga itu kan karena sekarang kan bukan ditunjukkan. Tadi kan bilang Bang Juma bilang itu milik Allah. Sementara Ustadz Buya Yahya bilang itu surga itu milik Muhammad. Bukan, kawan. Yang mana, Pak? Maksudnya gini, sama seperti ketika para nabi-nabi mengatakan bahwasanya tak ada jalan selain jalan yang ditunjukkan oleh mereka. Itu sama seperti kan menunjukkan Bang Pak Nabi Muhammad itu menunjukkan, tapi sementara salah satu Ustadz Kondang terpandang bilang surga itu miliknya Muhammad. Sementara Muhammad itu menunjukkan. Iya, tidak ada lagi surga, tidak ada surga bagi mereka di luar dari Nabi Muhammad, nggak ada, tidak ada surga. Tidak ada surga kemudian bagi orang-orang yang di luar ajaran Nabi Muhammad. Dulu ada surga. Yesus mengatakan, aku akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan rumah tempat untuk kaumnya. Tapi ketika kemudian berbicara mengenai Nabi Muhammad, tak ada lagi surga selain dari beliau. Tak ada surga lagi. Semuanya harus mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh beliau. Kalau kita di luar dari jalan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad, kita nggak ada surga. Karena surga bisa kita dapatkan hanya karena mengikuti Nabi Muhammad. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili likum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan ikuti jalan yang lain. Barang siapa yang tidak mengikuti yang tidak mengikuti jalan Rasulullah, maka dia tidak akan sampai ke surga. Anda bukan pengikut Nabi Musa, Anda bukan pengikut Nabi Isa. Lalu mau kemana ikut kalian? Ikut Yesus. Yesus Matius 7 nomor 22 23 mengusir orang-orang yang mengikutinya yang bukan dari Bani Israel, diusirnya. Nah, itu jadi jawabannya nggak dapat Bang Juma. Gimana yang jelaskan dulu? Aduh. Dari kan ini manusia kan mendapatkan surga itu hanya bisa kalau mengikuti Nabi Muhammad. Tidak ada lagi surga selain yang dipersiapkan untuk kaumnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad. Tidak ada lagi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Tak ada selain daripada ikut Nabi Muhammad,
Dulu sebelum Nabi Muhammad datang, ikut kepada Nabi Isa dapat surga, ikut kepada Nabi Musa dapat surga. Tapi begitu Nabi Muhammad datang, cuman dia surga, tak ada lagi yang lain, tak ada lagi yang lain. Oh gitu ya. Oke, Ya. Oke, abang pria penabur bunga yang gantengnya kurang sekilo. Tadi pertanyaan Bang Zuma, bagaimana dengan Kristen 100 istri? Kristen 100 nggak ada. istri, 100 ibu, 100 bapak di situ. Gimana cara ngelahirinnya? 100 ibu. Kristen tidak ada di situ, Bang. Kristen. Yang dijanjikan di dalam Matius 19 itu Petrus dan kawan-kawan. Itu murid-muridnya. Yang dijanjikan pengikut 100 istri pengikut Yesus. Kalau Kristen ini kan pengikut Kristus, itu beda lagi, Bang. Yang menjanjikan kemuliaan, yang menjanjikan kuasa bagi saudara-saudara Kristen berdasarkan Bible itu sendiri, itu adalah Kristus yang keluar dari kubur. Enggak, kalian anak aja Maria. udah beda. Itu. Bang Samudra bilang pendapat Bang Zuma dengan Samudra aja udah beda. Bukan, Gimana? tidak berbeda, tidak berbeda. Ya. Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya Bani Israel. Yesus menjanjikan kemuliaan di dunia kepada Kristen. Yesus yang menjanjikan 100 istri dan Yesus yang menjanjikan keselamatan di dunia, memiliki kemuliaan di dunia, dosa-dosanya semua ditebuskan, itu adalah oknum yang berbeda. Itu dua orang yang berbeda tuh. Tidak sama antara Yesus anak Maria dengan Yesus yang disembah Kristen, itu adalah dua oknum yang berbeda. Seperti itu, kawan. Ada lagi? Ada lagi? Yo, kenapa si pria mindset? Hah? Assalamualaikum Bang Da. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Erik, lanjut. Oke lah, Bang Zuma. Oke, kawan. Oke, salam toleransi Bang Zuma, sehat selalu ya. Siap, makasih saudara Oke, juga salam- ya. Oke, salam toleransi. Selamat siang. Kalau ada Siap, kata-kata yang siap. salah, mohon dimaafkan, Sama. jangan disimpan dalam hati. Sama saya pun juga, kalau saya banyak bercanda, maafkan saya. Oke, Indonesia Oke. merdeka. Merdeka! Indonesia merdeka! Indonesia jayalah Indonesia kita. Tertawa dia bilang jaya Indonesia, kok dia malah tertawa kok. Apa nggak suka dia bilang Indonesia jaya? Aduh ya Allah. Gue bingung sama Oten ini ya. Yang dibicarain Jangan bingung-bingung, Mas surga, De. surga aja. Ya kita tahu surga itu kan ciptaan Allah. Kalau ciptaan Yes. Allah ya pasti dipersiapkan untuk hambanya. Nah sekarang Yesus, di mana dikatakan Yesus pernah menciptakan surga? Nggak kan pernah ketemu. Dia sosokan percaya diri masuk ke surga dengan cara membunuh Tuhan. Dewa pernah bilang mengatakan ya, jangankan masuk surga, masuk akal juga kagak. Ini kok Kristen kayak pede amat sih ini. Beda amat semua ya. Aduh. Di Islam ya, yang namanya menyekutukan Tuhan itu dosa. Kristen bukan cuma menyekutukan Tuhan, Tuhannya aja dibunuh, coba bayangin loh. Masuk surga dia. Aduh ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Buat Bang Michael Utape ya, kalau mau naik silakan ajukan permintaan. Jangan cuma saya mau naik. Iya, ini cukup dua nih buat Oten ya. Bang Oten, naik Oten. Kayaknya kalau nggak Oten naik berarti udah punah nih dibikin Bang Zuma nih ya. Kudis mau kemari. Kudis mana dia? Ya Allah. Halo. Halo Oten. Wah, di sini ada Siap, guru udah- muslim ya. Bisa diskusi nggak Guru Nda? Naon kumaha? Bisa diskusi nggak? Apa kumaha itu apa sih? Kumaha itu Anda ganteng, dilihat dari Monas pakai pipet. Boleh tanya nggak? Bang Zuma official, boleh tanya nggak? Boleh, Bang. Dari sekte mana, Bang? Saya dari Kristen Protestan. Oh, Protestan. Aduh, ini bahaya ini tukang protes ini. Ya, lanjut. Ya, Bang. Boleh tahu nggak sih? Boleh. Jadi kalau di dalam keislaman atau Muslim ini tuh, Iya. kalau menganggap nama atau sebutan, kita bilang lah ya, nama atau sebutan ya, biar tidak
tidak bingung. Jadi ada YHWH, ada Elohim dan lain-lain. Itu tuh dianggap apa sih maksudnya oleh Islam gitu? Yang ada di Torah ya, yang ada di Torah. Silakan Bang. Tunggu. Gimana? Sorry. Gimana? Gini Bang Zuma. Jadi Ya, anggap dulu aja lah muslimnya belum ada ya. Maksudnya bukan muslim belum ada, Quran Iya. diturunkan ya. siap. Ya, kan di Torah itu kan ada tulisan-tulisan Yehovah gitu kan ya. Ya, Terus Adonai, Elohim dan lain-lain lah. siap. Itu Ya. tuh dianggap, kan kalau misalnya Kristen tuh menganggap itu sebagai sang sumber kami. Iya. Ya anggap aja Kristen belum ada kitabnya lah. Terus kita lihat tuh, oh itu sang sumber, kita percaya kalau itu sang sumber. Kalau Islam gimana? Sebenarnya gini, di Islam itu kan jelas bahwasanya Tuhan itulah yang kemudian mengutus para nabi. Makanya kami kepada Tuhan yang berfirman kepada nabi.